Selamat pagi, salam sukacita dalam Kristus Yesus. Saya akan memberitakan firman Tuhan berdasarkan Yohanes pasal 4 ayat 24. Saya akan baca, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Pada saat ini saya akan menyampaikan kabar sukacita tentang penyembahan yang benar. Sesembahan yang benar manusia menyembah kepada Tuhan yang esa, Tuhan yang diperkenalkan Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Allah sang pencipta langit dan bumi, dan Dia itu juga Allah yang ada di dalam Kristus Yesus yang kita kenal firman, sehingga nampak roh kebenaran yang memimpin manusia dalam segala hal. Dalam penyembahan nampak kontak dalam bahasa Yunani simhapein, roh kebenaran, roh Kristus masuk di dalam roh manusia. Dalam jasmani manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Nah, demikian juga dalam Alkitab itu kita temukan 3 hal roh. Roh huruf besar, yakni roh Kristus. Kalau kita temukan roh tambah embel-embel iblis, berarti roh penyesat. Dan roh huruf kecil berarti itu adalah roh manusia. Dalam Bible ini disebutkan penyembahan yang benar menyembah Dia, menyatakan kerendahan hati dan melakukan kebaikan. Itu disebut penyembahan. Menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Ada perpaduan antara roh dan kebenaran.
saya temui dalam bahasa asli sepadan pneumatos, roh huruf kecil, berarti adalah roh manusia. Dan dengan kebenaran, apa kata Yesus pada Yohanes 14 ayat 6? Aku ini adalah jalan. Tidak ada seorang sampai kepada Bapa tanpa tidak melalui aku. Kenapa Yesus menyatakan demikian? Karena Yesus adalah firman atau sabda Allah. Kembali pada Yohanes pasal 4 ayat 24 disebutkan bahwa hanya doa perpaduan antara roh manusia dengan kebenaran, doa yang didengar oleh Allah. Kebenaran adalah Kristus itu sendiri. Jika ada perpaduan antara roh manusia dengan Kristus, maka ada komunikasi yang baik antara roh kita manusia dengan Allah. Nah, Kolose pasal 3 ayat 17, segala sesuatu kamu lakukanlah dalam nama Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah. Firman Tuhan ini menegaskan baik perkataan maupun perbuatan lakukanlah itu dalam nama Yesus. Kenapa disebutkan dalam nama Yesus? Karena dalam perjanjian lama dan perjanjian baru kata Yesus itu Immanuel. Ima beserta, nu kita el Allah. Immanuel, Allah beserta kita. Ada kata Allah di situ. Ketika kita sebut Yesus, kita telah sebut Allah beserta kita. Nah, ada dua hal doa. Doa dalam akal dan doa dalam alam roh. Doa dalam akal yakni jiwa kita sering ada kontak dialog dengan Kristus yang ada di dalam hati kita. Ya. Pada saat kita makan, ya Roh Kudus, mari kita makan bersama-sama. Pada saat kita bekerja, biar Roh Kuduslah yang memimpin langkah hidup saya dalam segala hal. Ada dalam perpaduan roh kita dengan roh Kristus. Dalam komunikasi, kadangkala kita memulai doa dalam akal. Dan tiba-tiba roh kita ada campur tangan dan pimpinan roh Allah di dalam hati. Sehingga Kristuslah yang mengambil alih dalam permohonan kita.
Ini disebut doa dalam alam roh. Roh dan jiwa kita diduduki oleh Roh Kristus, sehingga semua yang kita sampaikan, Kristuslah yang menyebutkan doa itu kepada Allah. Kenapa Kristus sebagai perantara? Karena dia adalah firman Allah, roh kebenaran yang diutus dari Allah untuk memimpin manusia dalam segala perkara. Lalu dalam doa, Abraham pada Kejadian 20 ayat 17, Abraham berdoa kepada Allah. Perjanjian baru 2 Korintus pasal 13 ayat 7, Rasul Paulus berdoa kepada Allah, menunjukkan satu-satunya sesembahan kita adalah Allah. Kalau kita sebut Allah pasti tidak kesasar, karena kata Allah itu diambil dari dua kata, al dengan ilah. Al sama dengan bahasa Inggris the. Kalau misalnya matahari satu-satunya the sun, bulan satu-satunya the moon. Dan ilah satu-satunya oknum sesembahan. Lalu tamade atau al ilah jadi Allah, menunjukkan bahwa yang kita sembah itu adalah Allah pencipta langit dan bumi. Ya, al ilah, kata ilah sinonim dengan Elohe atau El, sesembahan orang Yahudi. Bahasa Ibrani dan bahasa Arab itu sinonim, karena Allah berasal dari bahasa Arab. Jadi penyebutan kata El, Elohe atau Allah itu diperpanjang turun-temurun hingga saat ini. Para pendeta yang dikuasai oleh Roh Allah, mereka menyebutkan dalam doa Allah. Sekali lagi saya tegaskan, kita tidak kesasar menyebutkan kata Allah ini yang mengandung dua pengertian, proper name, nama diri, dan generic name, nama jabatan. Haleluya. Doa yang didengar oleh Allah, doa dalam alam roh, doa yang dikuasai oleh roh kebenaran itu, sehingga bukan lagi akal jiwa para pendeta, para jemaat yang menggerakkan doa, tetapi Roh Kristus. Rasul Paulus bilang begini, kamu tidak tahu berdoa. Kenapa? Karena akal kita terbatas, dan manusia di dunia tidak ada yang sempurna. Namun kalau Roh Kristus itu mengambil alih
maka ada kata-kata yang indah, yang berkenan kepada Allah. Hal yang paling penting kita mengerti doa yang benar. Mengapa? Ketika kita berada pada doa yang benar, maka kita berada pada jalan yang lurus, yakni perbuatan kita terkendali, terkonsentrasi pada kehendak Allah, dan ada kerjasama antara manusia sesama, ya, saling tidak membenarkan, karena Allah yang kita sembah itu Allah yang besar. Dia menggunakan umatnya bukan hanya satu metode, tetapi bermacam-macam cara. Perbedaan itu indah. Kita berbeda karena tugas kita berbeda, tetapi kita hanya satu tujuan, memuliakan Allah yang esa. Di dunia ini kita berbeda-beda pandangan, tetapi pada saat kita menerima mahkota kemenangan, maka kita berada pada satu surga yang kekal, yang indah. Itulah sebabnya saudaraku, pergunakanlah talenta yang Tuhan berikan kepadamu. Jangan saling mempersalahkan. Biarlah ide seseorang itu bertumbuh sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan kepadanya. Saudara-saudaraku, ada dua hal doa. Doa dalam kandungan dan doa dalam kenyataan. Doa dalam kandungan, semua doa yang disampaikan oleh orang-orang benar, orang-orang saleh, dan orang-orang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, semua doa tersebut didengar oleh Tuhan. Tetapi ada saatnya doa itu Tuhan jawab. Itulah sebabnya saudaraku, teruslah berdoa, dan suatu saat Allah akan jawab pada waktu yang tepat. Seperti seorang anak kalau hendak meminta sesuatu kepada orang tuanya, ya, ini anak salah satu keluarga, pasti dia akan menyenangkan terlebih dahulu hati orang tua. Dia rajin di rumah dan ada-ada saja perbuatan sehingga orang tua tersenyum. Akhirnya orang tua memberikan apa yang dia inginkan. Itulah doa dalam kandungan. Kita meminta doa, selain berdoa dengan benar,
berusaha mencari kehendak Allah dan memberikan sesuatu yang lebih kepada kita, kepada orang yang tidak mampu hidup dalam kasih dan berada pada koridor yang benar, maka suatu saat doa kita akan Tuhan jawab. Nah, yang kedua, doa dalam kenyataan, yakni kita berdoa sekarang langsung Tuhan jawab karena pandangan yang benar yang searah dengan kehendak Tuhan. Searah dengan kehendak Tuhan, yakni perjalanan hidup manusia telah teratur di dalam kehendak Allah. Apa saja yang manusia atau umat Allah lakukan berdasarkan perkataan Allah dalam kitab suci. Sondor meminta, jawaban doa Tuhan telah berikan. Ada sukacita besar karena pandangan kita benar terhadap Tuhan. Maka bukan hanya Anda yang berada pada koridor yang benar, jalan yang benar, yang diberkati, tetapi selain Anda, suami atau istri Anda, bahkan anak-anak Anda akan diberkati. Bahkan juga ada transfer urapan ilahi yang akan diterima oleh tetangga kita. Demikian firman Tuhan. Salam.